Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di ba'da subuh yang indah ini kita akan mengkaji surat Al-Isra, yang mana kita ketahui bersama di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama menceritakan tentang Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan berangkat Isra Mi'raj, manusia Nabi Muhammad dioperasi dulu hatinya, dibelah dulu dadanya, dibersihkan hatinya. Itu menurut hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kepahaman atau gambaran kiasan bahwa seluruh manusia pun harus Isra Mi'raj juga. Jadi Nabi Muhammad itu hanyalah contoh suri tauladan untuk segenap umat manusia. Manusia pun juga Isra Mi'raj. Akan tetapi dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad inilah manusia dapat memahami bahwa diri manusia pun juga Isra Mi'raj. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu di kajian YouTube Uripe Allah ini mengkaji diri kita sendiri. Jadi mengaplikasikan kitab suci, mengaplikasikan ayat-ayat suci itu ke dalam hati setiap diri manusia kita. Jadi tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya dipelajari saja babakan tentang Al-Quran dan Isra Mi'raj ini. Akan tetapi semua kitab suci yang ada di dalam dunia ini hanyalah untuk pedoman bagi manusia pengadutnya supaya hudal linnas, supaya
dijadikan sebagai petunjuk bagi tiap-tiap manusia. Bila hanya dibaca saja, bila hanya dihafalkan saja, sampai kapan kita akan ditunjuki keberadaan Tuhan itu? Sampai kapan kita akan ditunjuki kewujudan Tuhan itu? Sampai kapan kita akan ditunjuki kehidupan Tuhan itu sendiri? Bila kita masih memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Tuhan dengan ukuran manusia kita. Jadi di sini adalah mengkaji diri, menyadarkan diri bahwa sesungguhnya kita ini siapa. Man arfa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, mengenal jati diri manusianya. Apa jati diri manusianya? Yang tidak ada. Apa jati diri manusianya? Yang gaib. Apa jati diri manusianya? Yang tak wujud. Apa jati diri manusianya? Yang tak hidup. Apa jati diri manusianya? Yang tak nyata. Bagi manusia yang memahami hakikat diri sejati manusianya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya, maka ia akan datang kepada Tuhannya, maka ia akan kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya awaluddin ma'rifatullah. Awal sebuah agama, yakni agama itu jalan untuk kembali kepada Allah. Wajib kita awaluddin ma'rifatullah, harus tahu, harus kenal, harus nyata siapa dia, harus wujud siapa dia. Bila kita tidak mengenalnya, bila kita tidak menghadapnya, bila kita tidak pernah bertemu dengannya, bagaimana mungkin kita dikatakan tahu? Bagaimana mungkin kita dikatakan kenal? Bagaimana mungkin kita dikatakan yakin? Bagaimana mungkin kita dikatakan beriman? Sedangkan ketemu saja tidak pernah. Sedangkan melihat saja tidak pernah. Sedangkan menyaksikan Tuhan saja tidak pernah. Bagaimana mungkin kita bicara tentang iman dan percaya kepada Tuhan, sementara kita sendiri tidak pernah menyaksikan Tuhan itu sendiri. Kita beriman dan berkeyakinan selama ini hanya ikut-ikutan saja, tidak membuktikan sendiri iman kita. Maka dari itu di kajian atau di paparan YouTube, video di channel YouTube Uripe Allah inilah kita belajar untuk memasuki diri. Kita belajar untuk mengenal keyakinan kita. Kita belajar untuk membuktikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Lewat apa pembuktiannya? Lewat ciptaan Tuhan yang langsung dari ciptaan Tuhan itu sendiri. Apakah dia ciptaan Tuhan itu sendiri? Diri kita sendiri inilah tanda bukti yang nyata langsung diciptakan oleh Tuhan. Kalau Masjidil Haram Mekah sana dibuat oleh manusia, akan tetapi manusia dibuat oleh siapa? Manusia dibuat, dicipta, diwujudkan langsung oleh Tuhannya. Lewat diri kita inilah kita mengenal Tuhan. Agar supaya apa? Agar supaya di dalam kitab-kitab suci, agar supaya di dalam ayat-ayat suci kita tidak menghayal lagi, kita tidak berhalusinasi lagi tentang agama dan pertuhan, agar
kita tidak dikatakan, yakni tidak dikatakan syahadat yang palsu, persaksian yang palsu, persaksian yang dusta. Karena untuk memasuki sebuah agama itu kita harus menyaksikan dahulu siapa Tuhan itu, siapa Allah itu, siapa Allah itu, siapa Bapa itu, siapakah Romo itu, siapakah Sang Hyang Widi itu, siapakah Gusti itu. Kita wajib tahu dan kita wajib bertemu dengan siapa Tuhan yang kita yakini dahulu sebelum kita beramal di dalam beragama itu. Bila kita mengutamakan agama, bila kita mengutamakan beramal, bila kita mengutamakan ibadah-ibadah tanpa mengenal Tuhan, mau dipasrahkan kemana apa yang kita perbuat, mau dipasrahkan kemana amal-amal ibadah-ibadah kita, mau dipasrahkan kemana sholat-sholat yang kita lakukan, mau dipasrahkan kemana perbuatan baik, sedekah yang kita lakukan. Bila kita tidak mengenal Tuhan, bila kita tidak menyaksikan Tuhan, maka semuanya hanyalah untuk makanan-makanan ahli neraka saja. Siapakah dia? Untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri sahaja selama ini. Sehingga kita merasa puas, sehingga kita merasa lega, sehingga kita merasa sudah bisa berbuat, sehingga kita merasa bisa sudah melakukan kebaikan, sehingga banggalah hati kita. Sehingga ketika hati kita sudah bangga, membanggakan apa yang sudah kita lakukan, inilah tanda-tanda manusia yang sombong hatinya. Inilah tandanya manusia congkak hatinya. Karena manusia merasa dirinya sudah bisa berbuat baik. Karena manusianya sudah merasa sudah berbuat kebajikan. Padahal yang dikerjakan hanyalah kemaksiatan saja. Kenapa saya bilang manusia, meskipun manusia itu sudah beragama, meskipun manusia itu sudah bersahadat, meskipun manusia itu mengaku umat Islam, namun sholatnya, ibadahnya, perbuatan baiknya di dunia ini hanya kemaksiatan saja. Karena manusianya belum kenal, tidak pernah jumpa, tidak pernah menyaksikan Tuhannya. Akhirnya yang disaksikan, yang dijumpai hanyalah hawa nafsunya sendiri sahaja selama ini. Inilah yang saya maksud, apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia ini hanyalah fahsya wal mungkar, hanyalah permainan belaka, hanyalah kedurhakaan saja, hanyalah kezaliman saja, karena manusianya selama ini hanya mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Yakni siapakah yang dipertuhankan oleh manusia, yakni Tuhan-Tuhan yang selain Allah, yaitu diri kita sendiri yang telah kita pertuhankan selama ini. Kita merasa diri kita yang wujud, Allahnya gaib. Kita merasa diri kita saja yang ada, Allahnya Adam. Kita merasa bahwa hanya diri kita saja yang nyata, Allahnya, Tuhannya tidak nyata. Berarti kita selama ini lebih beriman, lebih yakin kepada yang wujud, yakni diri kita sendirilah yang kita yakini kewujudannya. Diri kita sendirilah yang kita yakini keberadaannya.
Diri kita sendirilah yang kita yakini kenyataannya selama ini daripada Tuhan yang telah mewujudkan, daripada Tuhan yang telah membuat kita, daripada Tuhan yang telah menyatakan kita. Itulah tanda bahwa kita selama ini belum bertuhan, belum beragama. Bertuhan dan beragamanya hanyalah versi ikut-ikutan oleh langkah-langkah setan saja, ikut-ikutan mengikuti hawa nafsu kita sendiri saja. Karena kita selama ini memahami Al-Quran, memahami Alkitab, memahami Zabur, Taurat, hanya memahami versi ukuran kemanusiaan kita. Selamanya kita takkan pernah paham Tuhan selagi manusianya masih jadi Tuhan. Selamanya kita takkan pernah sampai pada penguasa manusia ketika manusianya masih merasa berkuasa atas dirinya sendiri. Maka dari itu semua agama itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Semua agama itu bertujuan kepada Tuhan. Yakni apa Islam itu? Bukan Islam yang kita pahami, bukan Islam yang kita ikuti selama ini, bukan Islam yang identitas yang kita pahami selama ini, akan tetapi Islam menurut Allah itu adalah ketika masing-masing diri kita memasrahkan hidup kepadanya lagi, memasrahkan badan ini kepadanya lagi, memasrahkan daya upaya kita kepadanya lagi. Ketika manusia sudah sampai titik darah penghabisan, ketika manusianya sudah tak mampu lagi mengakui keberadaan dirinya, maka disitulah yang dimaksud bertuhan itu. Dan disitulah yang saya maksud tadi, seluruh agama itu adalah hakikatnya agama Islam. Apa itu? Berserah diri. Jadi percuma dan tak bergun apapun agama-agama Anda, bila hati kita, bila kita tidak rela, tidak ridho memasrahkan bahwa hidup ini adalah Tuhan, bahwa badan ini adalah wakil-wakil Tuhan, khalifah Tuhan yang ada di dunia ini, bahwa segenap daya dan upaya kita ini yang selama ini kelihatannya seolah-olah kita yang mengerjakan, sesungguhnya hanya Allah lah yang berkuasa bagi manusia. Tidak bergerak sebiji zarah pun tanpa seizin Allah. Itulah tanda bukti bahwa manusia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Hanya itu agama. Hanya satu perintah agama. Agama apapun yang ada di dunia itu. Apa satu perintah yang ada di dalam agama? Yakni la tusyrik billah. Jangan engkau mensekutukan dirimu dengan Tuhan yang telah menciptakanmu. Hanya itu perintah agama, perintah Tuhan kepada manusia hanya satu, la tusyrik billah. Jangan mensekutukan Allah dengan lainnya, apalagi dengan hawa nafsu kita sendiri. Kita selama ini tak sadar bahwa diri kita selama ini telah mensekutukan Tuhan sejak datangnya detik-detik akil balik tiba, sehingga saat detik-detik akil balik tiba, ketika saat kita sekolah TK atau umur 5 tahun, mulailah kita merampas hak-hak Tuhan. Hidup kita rampas, hidupnya Tuhan kita rampas sebagai hidup kita. Rohnya Tuhan kita rampas sebagai roh kita. Nyawanya Tuhan kita rampas sebagai nyawa kita. Hatinya Tuhan kita rampas sebagai hati kita. Hidupnya Tuhan kita rampas sebagai kehidupan kita.
Itulah yang dimaksud makan buah yang terlarang, makan buah khuldi. Kenapa manusia harus makan buah khuldi? Supaya manusia ini dapat terakui kenyataannya bahwa yang hidup hanya manusianya, agar manusia langgeng di dalam kehidupan ini. Maka dari itu manusia pada makan buah yang terlarang. Hidup telah diaku-akuinya, badan telah diaku-akuinya, sehingga kerajaan Allah yang meliputi hidup dan badan ini hancur lebur, dirampas, dimakan oleh manusia. Itulah kenyataan hakikat buah yang terlarang itu, buah khuldi itu. Jadi Adam itu artinya tidak ada. Hawa itu ketika manusia ingin berkuasa daripada Tuhannya di dalam dadanya di dunia ini. Awal kita tak ada, akhirnya merasa ada. Maka dari itu ketika kita merasa ada, selamanya kita tak mau, tak rela, tak ridho sujud kepada Adam. Manusia takkan pernah rela dan ridho bila manusia dikatakan tidak ada. Yang ada kan hanya manusia, bukan Allah. Tidak mau manusia itu mengatakan bahwa dirinya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Tidak mau manusia merelakan, meridhokan kehidupannya, merelakan, meridhokan badannya, merelakan, meridhokan segala daya upayanya, bahwa semua ini hanya milik Allah, bukan milik manusia. Inilah lambang setan itu tidak mau bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena congkak sombongnya setan. Maknanya manusia takkan pernah bisa mengakui dalam hatinya bahwa yang ada hanya Allah, manusianya tak ada. Manusianya tidak mau bila dikatakan tidak ada. Bila manusianya tidak ada, maka manusianya sudah lengser menjadi Tuhan. Maka dari itu manusia kita tidak mau dikatakan bila manusia kita ini tidak ada. Kenapa? Karena manusia inginnya jadi Tuhan terus di dunia ini, yakni bergentayangan di dunia ini, bergentayangan di uangnya, bergentayangan di kekayaannya, bergentayangan di jabatannya, bergentayangan di ilmu-ilmunya, bergentayangan di agama-agamanya, bergentayangan di amal-amalnya dan sebagainya. Manusia masih menjadi hantu-hantuhan yang dikerjakannya. Manusia masih menjadi Tuhannya apa yang dilakukannya. Alhamdulillahirabbil alamin, bila kita menyadari bila sesungguhnya yang berkuasa atas diri manusia ini adalah Tuhannya manusia, karena kitalah buatan langsung, karena kitalah ciptaan langsung, karena kitalah yang diwujudkan langsung oleh Tuhan daripada alam semesta ini. Inilah yang dimaksud Nur Muhammad itu. Bila tak ada Nur Muhammad, maka tak akan pernah ada alam semesta ini. Maknanya bila kita tidak diciptakan oleh Allah ke dunia ini, maka alam semesta pun juga takkan pernah ada. Alam semesta pun tidak akan pernah kita saksikan. Alam semesta pun tak akan pernah bisa kita lihat bila kita tidak wujud. Jadi alam semesta ini, kewujudan apapun yang kita lihat itu bersandar kepada kewujudan diri kita sendiri. Karena kita inilah yang dikatakan Khalifatullah, wakil-wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Maka dari itu bila tak ada diri manusia kita, maka Anda tak akan pernah ada bagi saya, maka saya tak akan pernah ada bagi Anda.
Itulah yang dimaksud Nur Muhammad itu. Jadi apa yang diceritakan Nur Muhammad oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya agar kita ikuti di dalam hati kita sendiri. Hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, itulah Nur Muhammad yang harus, yang wajib dikembalikan lagi, yang wajib dipasrahkan lagi kepada Tuhannya, agar kembali kehidupan ini kembali kepada kehidupan Tuhannya. Inilah yang dimaksud nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Cahaya manusia yang redup bila sudah dipasrahkan kepada Tuhannya, yakni cahaya yang akbar, maka manusia kembali kepada cahaya Tuhannya. Maka di dalam kehidupan ini akan terlihat mara bahaya yang menimpa diri manusianya, sehingga manusianya bisa menjauh, bisa mengelak dari bahaya-bahaya hatinya, karena dunia ini sudah terang benderang dengan cahaya Tuhan. Bila manusianya menyerahkan cahaya diri manusianya, maknanya bila manusianya sudah menyerahkan hidupnya kepada hidup Tuhannya, maka nyatalah rahasia-rahasia Tuhan yang selama ini masih misteri bagi manusianya. Selama ini kan yang kita pakai untuk menghadapi kehidupan dunia ini kan dengan cahaya-cahaya manusianya yang redup, cahaya manusianya yang terbatas, sehingga manusia buta akan Tuhannya, sehingga manusia buta di dalam kehidupan ini, sehingga manusianya masih merasa dirinya yang bisa berbuat, sehingga manusianya jatuh ke dalam nar api yang di dalam dadanya tidak akan pernah padam, dan selalu menggoda dan selalu menyiksa dan selalu menyakiti diri kita sendiri. Karena Allah tidak menyakiti kita, karena kitalah yang menyakiti diri kita sendiri, karena kita merasa punya apa-apa. Apa buktinya? Bukan Allah yang menyakiti kita, diri kitalah yang sendiri yang menyakiti diri kita sendiri. Doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, ampunkanlah segala kezalimanku. Inilah tanda bukti bahwa yang zalim itu manusianya menzalimi Tuhan. Dilarang makan buah huldi, dilarang mendekati pohon atau kayu hayyun, dilarang untuk mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusianya, dilarang untuk mengaku-akui bahwa badan ini adalah badan manusianya. Maka manusianya zalim telah mengakui bahwa hidup dan badan ini adalah miliknya, maka terbukalah aurat manusia, maka zalimlah manusia kepada Tuhannya, maka itulah manusia telah menghidupkan api-api di dalam dadanya. Itulah yang dimaksud naroka, api yang ada di dalam dadamu. Jadi api neraka, siksa neraka itu bukan besok. Besok tidak ada neraka, dan nikmat pahala dosa neraka dan surga adanya ketika kita masih ada di dunia ini, ketika langit dan bumi masih ada. Bila langit dan bumi sudah tak ada, bila kita sudah tak ada, ya tak ada semua cerita itu. Sudah selesai, game point. Jadi cerita-cerita yang ada di dalam kitab suci itu bukan dongeng cerita besok, tapi cerita yang nyata, hak terjadi sekarang juga bagi orang-orang yang dikehendaki akan tahu dirinya masih duduk di mana, duduk di dalam neraka kah atau sudah di dalam surga.
Bukti bahwa penduduk neraka itu adalah ketika kita masih merasa memiliki, yakni al-mulk, yakni malaikat malik, malaikat penjaga neraka, yakni ketika kita masih merasa memiliki hidup, merasa memiliki badan, merasa memiliki daya upaya dan kekuasaan, merasa memiliki uang, merasa memiliki kekayaan, merasa memiliki jabatan. Itulah naroka itu. Itulah lembah dosa itu. Jadi nar yang disiksa bukan badannya, yakni siksa kubur itu adalah ketika nyawa, jiwa, hati yang di dalam dada ini masih terakui milik manusianya, ya selamanya akan disiksa di dalam kuburan jasad badan yang dari tanah itu. Inilah kenyataan kematian manusia, kenyataan siksa kubur manusia yang sebenar-benarnya di sisi Allah, bukan persangkaan manusia. Kalau persangkaan manusia, siksa kubur itu kan besok ketika manusianya dikubur di tanah. Kalau manusianya sudah dikubur di tanah, ya tak bisa ditanya-tanya lagi oleh mungkar dan nakir. Kenapa? Wong sudah tidak ada manusianya. Apa yang mau ditanya? Hidup saja sudah tak bisa diakuinya lagi. Badan saja sudah tak bisa diakuinya lagi. Daya upaya saja sudah tak bisa diakuinya lagi. Apa yang mau ditanyakan? Sedangkan hakikat mungkar nakir itu yang setiap kali menanyakan kepada manusia yang tidak beriman kepada Tuhannya, yakni itu semua sudah ada di dalam masing-masing diri manusia, yang mana manusianya masih mungkar, masih nakir kepada Tuhannya. Apa itu? Manusia yang masih syirik hatinya kepada Tuhannya, selalu ditanya oleh kemungkarannya sendiri. Contoh, ketika saya duduk ini ditanya oleh kemungkaran hati kita, wahai Halim, barrobuka, siapa yang mendudukkan kamu? Berhubung yang wujud, yang nyata, yang hidup Abdul Halimnya, Abdul Halim tak bisa menjawab Allahu Rabbi. Jawaban di dalam Abdul Halim yang ada hanya aku yang bisa duduk, akulah Tuhan, akulah penguasa, akulah yang bisa menggerakkan diriku sendiri. Inilah yang dimaksud malaikat mungkar dan nakir yang tidak bisa dijawab oleh setiap diri manusia yang masih mungkar hatinya. Ketika manusia tidak bisa menjawab Allahu Rabbi, ya manusianya pasti disiksa di dalam kehidupannya. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan harta-hartanya. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan daya upaya yang diupaya-upayakannya. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan bisnisnya. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan amal-amalnya. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan anak, istrinya, suaminya, dan sebagainya. Bahkan disiksa oleh dirinya sendiri. Karena diri kitalah, bahwa kehadiran kewujudan diri kitalah dengan apa yang kita cintai di alam dunia ini, itulah yang dimaksud fitnah yang besar. Diri kitalah fitnah terbesar. Anak, istri, suami, harta, amal, ibadah, jabatan, pangkat, itulah fitnah-fitnah karena kita sudah terkena fitnah Dajjal. Siapakah Dajjal itu? Ya diri saya sendiri. Inilah Dajjal yang ada tulisannya di dalam otaknya, yang ada tulisan di dalam hatinya, kafir. Kenapa? Allahnya tidak wujud. Kenapa? Yang wujud masih manusianya. Ya itulah fitnah Dajjal itu. Sudah terjadi, ngapain tunggu besok?
Bila kita tunggu besok, apa bedanya kita membaca ayat-ayat suci itu dengan membaca dongeng-dongeng belaka? Bila semuanya terjadi besok, bila semuanya terjadi dulu, masa lalu. Sedangkan sekarang tidak berguna bagi manusianya. Kenapa? Karena hawa nafsu, kitab-kitab diri manusia, ayat-ayat diri manusia lebih dibacanya daripada ayat-ayat Tuhannya di dalam dadanya. Padahal kata Allah, wa min anfusikum, dan semua ada di dalam dirimu. Semua kitab-kitab, ayat-ayat yang kuterangkan di dalam kitab-kitab yang di luar itu, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua itu sudah ada pada dirimu. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak menyaksikan itu semua? Sehingga engkau hanya membaca dongeng-dongeng ayat-ayat itu saja yang disangka-sangka besok kejadiannya. Padahal hak langsung terjadi sekarang ketika dirimu masih merasa ada. Itulah kenyataan diri kita yang selama ini hanya membaca dongeng-dongeng saja. Akhirnya syahadatnya dongeng, akhirnya sholatnya dongeng, akhirnya ibadahnya dongeng, akhirnya kekayaannya, jabatannya, apa yang diupayakan cuma dongeng-dongeng saja, alias kita hidup di dunia ini hanya mimpi saja. Karena kita selama ini masih tidur menikmati mimpi-mimpi kita. Mimpi jadi konglomerat, mimpi jadi orang yang termiskin di dunia, mimpi menjadi orang laki-laki, mimpi menjadi orang perempuan, mimpi jadi anak, mimpi jadi bapak, mimpi jadi kakek dan sebagainya. Kita selama ini masih mimpi karena kita belum bangun dari mimpi, karena kita belum mau meninggalkan kemanusiaan kita. Jadi hidupnya masih mimpi saja. Nanti ketika kita disadarkan, kita dibangkitkan dari tidur, kita akan mengetahui dan kita akan menyadari bahwa selama ini aku bermimpi. Bila hidup sudah diserahkan kepada Tuhannya, maka nyatalah, ternyata selama ini mimpi-mimpi saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan, kita mengkaji surat Al-Isra, yakni kita pahami bersama, kita selama ini memahami Isra Mi'raj itu hanya bagi Nabi Muhammad saja. Akan tetapi sesungguhnya Isra Mi'raj itu bagi seluruh umat manusia yang memahaminya. Sebelum itu mohon maaf, saya minum dulu ya. Mari bersama-sama kita membuka surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini dalam kurung Muhammad,
pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Mana ada cerita tentang Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad mendapat perintah sholat. Di Al-Quran tidak ada, yang ada hanya di hadis saja. Jadi maknanya bila Isra Mi'raj ini hanya untuk seorang Kanjeng Nabi Muhammad saja, maka ayatnya pasti bilang Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Pasti ayatnya bilang demikian. Bila Isra Mi'raj ini hanya terkhusus bagi Nabi Muhammad saja, yang lainnya tidak bisa. Bila Isra Mi'raj hanya bagi Nabi Muhammad saja, maka ayatnya bukan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, jelaslah bahwa Isra Mi'raj itu ketika Allah memperjalankan hambanya. Siapakah hambanya? Apakah saya bukan hamba Tuhan? Apakah Anda semua pun juga bukan hamba Tuhan? Apakah kita menciptakan hidup dan badan ini dengan ciptaan kita? Ataukah hidup dan badan ini adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri? Nah, jadi sesungguhnya seluruh umat manusia itu diperjalankan Tuhan. Nabi Muhammad saja tak mampu Isra Mi'raj bila tidak diperjalankan Tuhan. Kita pun demikian, kita tak akan pernah mampu hidup di dunia ini bila tidak diperjalankan Tuhan. Itu makna Isra Mi'raj itu. Apa buktinya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan manusia di waktu malam. Manusia yang saya maksud di sini seluruh manusia, siapapun dia, agama apapun dia, yakni diperangkatkan, diperjalankan di suatu malam itu maknanya diperjalankan ketika manusianya belum wujud, ketika manusianya belum ada, ketika manusianya belum nyata, diperjalankanlah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Setiap manusia, hamba-hamba Tuhan diperjalankan, yakni dari Masjidil Haram. Apa itu? Bukan Masjidil Haram yang di Mekah sana. Ini menurut kaji diri. Ini guna untuk mengenalkan diri kita kepada diri Tuhan. Jadi paham yang kita kaji yakni kaji diri, bukan kaji diri yang lain. Kalau Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad kan kita mengkaji diri yang lain, yakni diri Muhammadnya. Bila kita selama ini hanya memandang orang lain saja, kapan diri kita akan beranjak seperti diri orang lain? Bila kita hanya meyakini kepada diri orang lain saja, kapan kita akan meyakini diri kita sendiri? Kapan kita akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Sedangkan kita selama ini hanya terlena memandang orang lain saja. Kita terlena memandang Nabi Muhammad saja. Kita terlena memandang Nabi Isa saja tanpa kita mengikuti mereka. Ya, kita akan terlena bila kita hanya mengkultus-kultuskan mereka saja. Sedangkan perjalanan Nabi Muhammad, sedangkan perjalanan Nabi Isa, itu yang harus kita ikuti, itu yang harus kita lalui.
seperti mereka perjalanannya. Bukan hanya dibaca dan dikultus-kultuskan saja. Maka marilah kita meyakini diri kita sendiri bahwa diri kita pun juga diperjalankan Tuhan sama dengan diri mereka yang kita yakini. Hidup yang ada pada Nabi Muhammad itu hidupnya siapa? Hidup yang ada pada Nabi Isa itu hidupnya siapa? Hidup yang ada pada Nabi Daud yang menerima kitab Zabur itu hidupnya siapa? Hidup yang ada pada Nabi Musa itu hidupnya siapa yang menerima kitab Taurat? Apa bedanya dengan hidup yang ada pada diri kita semua? Sama, bro. Tak ada bedanya, bro. Itulah keyakinan kita Tuhan yang Maha Esa. Tak ada Tuhan yang lain. Berarti tak ada hidup yang lain daripada hidupnya Tuhan itu sendiri. Meskipun diceritakan hidupnya Adam dan Hawa dulu, hidupnya para nabi terdahulu, ya itulah hidup Tuhannya. Lantas kita diberikan kitab-kitab suci itu gunanya supaya kita pun juga mengikuti jalan-jalan mereka, yakni berserah diri, menyerahkan hidup, menyerahkan badan kepada Tuhan yang Maha Esa. Supaya apa? Supaya kita sambung dengan jalan-jalan mereka dahulu, sambung dengan jalannya para nabi dan rasul dulu, yakni la tusyrik billah, tidak mensekutukan Allah. Jadi yang dimaksud minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna, yakni Masjidil Haram adalah cikal bakal badan yang suci. Inilah dari tanah yang suci, yang diberkahi. Tanah itu diliputi oleh uripe Allah, sehingga tanah itu bisa diperjalankan, bisa bergerak menuju buah-buahan, sehingga digerakkanlah cikal bakal badan ini ke buah-buahan, menjadi pepohonan, menjadi tumbuh-tumbuhan, sehingga menghasilkan, diperjalankan lagi oleh hidup menjadi hasil dari tanaman atau tumbuhan itu, yakni buah-buahan, sayuran dan padi, sehingga diperjalankan lagi, dimakan oleh hidup yang ada pada calon-calon kedua orang tua kita. Dimakanlah cikal bakal badan ini oleh kedua orang tua kita berupa makanan, minuman, berupa sayuran, buah-buahan, padi dan sebagainya. Sehingga terpilah-pilahlah dari saripati makanan-makanan itu, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur. Sel sperma dan sel telur ciptaan manusiakah? Ciptaan ayah ibu kita? Bukan. Sel telur dan sel sperma itu pun juga diberangkatkan, diisra mi'rajkan oleh Allah sampai menuju kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua kita bertemu di dalam pernikahan, maka bertemulah sel sperma dan sel telur, sehingga bersatu menjadi gumpalan darah. Disitulah kita diberangkatkan di suatu malam yang mana kita tidak tahu semua itu. Kenapa? Yang tahu, yang ada, yang wujud hanya Allah. Itulah Isra Mi'raj itu. Kemudian digerakkan lagi, diperjalankan lagi oleh Allah yang Maha Suci di suatu malam, di suatu saat ketika kita belum ada, menjadi dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging. Sehingga diterangkan lagi di dalam Al-Quran ketika masih berupa gumpalan daging, ada kutiupkan rohku, kutiupkan rohku kepada jasad yang kucipta. Apa maknanya kutiupkan rohku? Kuhidupi
cikal bakal badan manusia ini dengan hidupku. Jadi bukan saat jadi gumpalan daging saja, namun sejak dari tanah dulu sudah dihidupi oleh Allah. Sejak dari tanah dulu sudah ditiupkan roh kehidupan. Kenapa? Bila tidak ada roh kehidupan, maka tak akan pernah ada proses kehidupan. Maka kita pun tak akan pernah ada di dunia ini. Itulah yang dimaksud minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai diproses lagi, diperjalankan lagi oleh Allah yang maha suci di suatu malam menjadi janin dan dilahirkan manusia sebagai bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Kenapa bayi-bayi kita dulu dikatakan suci bersih? Karena diri kita belum wujud. Karena diri kita belum bisa mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini adalah diri kita. Karena kenapa kita dikatakan suci? Karena kita masih Adam, belum ada, masih di dalam surga. Apa bukti dalam surga? Makan datang, minum datang, dimandikan, diceboki dan sebagainya. Tinggal saja dilayani oleh Allah. Ya itulah yang dimaksud surga itu. Ketika Adam dan Hawa masih asik-asik di dalam surga. Apa maknanya? Ketika belum melanggar perintah Allah untuk makan atau mendekati pohon khuldi. Itulah lambang diri kita. Adam dan Hawa lambang diri kita. Isra Mi'raj lambang diri kita. Sebenar-benarnya kenyataan diri manusialah semua kitab-kitab suci itu. Kemudian Masjidil Aqsa alladzi barakna, ya saat menjadi bayi inilah yang dimaksud Masjidil Aqsa yang diberkahi. Apa maknanya? Diceritakan, disanepankan, disimbolkan Nabi Muhammad di dalam hadis ketika sampai ke Palestina atau Masjidil Aqsa sudah lama ditunggu-tunggu oleh para nabi, para rasul dan para malaikat. Itu maknanya apa? Bayi yang suci. Bayi kita selama kita masih di kandungan sudah lama ditunggu-tunggu, 9 bulan ditunggu-tunggu oleh kedua orang tua kita. Itulah makna malaikat dan para rasul yang ketika saat kita dilahirkan sebagai bayi maka sholat berjamaah. Apa makna sholat berjamaah itu? Kita sebagai bayi kumpul di dalam kasih sayangnya ibu dan bapak kita. Itulah yang dimaksud sholat berjamaah. Apa yang dimaksud sholat? Ketika kita belum ada. Meskipun secara syariat sebagai bayi itu nyata bagi kita, tapi bagi bayinya sendiri belum ada. Masih Adam, masih belum wujud. Kata yang melihat, kata orang tualah kita wujud sebagai bayi, tapi bagi kita belum wujud. Kenapa? Karena kita masih suci, hidup dan badan, dohir dan batin masih milik Allah, bukan milik kita. Itulah yang disebut suci. Jadi tujuannya apa? Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad. Dan apa tujuannya? Allah memperjalankan kita sampai menjadi bayi. Allah menciptakan kita, mewujudkan kita, menghidupkan kita. Apa tujuannya? Tujuannya tak lain dan tak bukan hanyalah haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami.
Jadi tujuan Allah menciptakan seluruh manusia agar manusia enjoy saja menyaksikan Allah, nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy why? Kenapa? Karena kita diperjalankan Allah. Enjoy why? Kenapa? Karena kita dihidupkan Allah. Enjoy saja. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah. Maka dari itu enjoy saja. Wong yang ada hanya Allah. Hanya untuk itu kita diciptakan. Itulah yang dimaksud sholat. Itu yang dimaksud sholat itu. Ketika manusianya sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, maka sholat terus sepanjang masa, detik per detik sholat terus. Kenapa? Karena manusia sudah kembali kepada kewujudan Tuhannya. Manusia sudah kembali kepada kehidupan Tuhannya. Manusia kembali kepada kekuasaan Tuhannya. Manusia sudah kembali kepada pemeliharaan Tuhannya. Manusia sudah kembali kepada penjagaan Tuhannya. Manusia sudah kembali kepada kasih sayang Tuhannya. Maka endingnya, dari segala ending semua itu, yang muncul pada hati manusia adalah kasih dan sayang, mahabbah, cinta kasih yang muncul di hati setiap manusia yang sudah bertuhan yang seperti demikian. Sudah tak ada kebencian lagi, sudah tak ada perbedaan lagi. Meskipun kita melihat masing-masing diri manusia, meskipun kita melihat masing-masing manusia punya agamanya sendiri-sendiri, kita sudah tidak membedakan lagi. Kenapa? Karena Tuhannya Esa. Tuhan yang menciptakan saya yang ada di agama Islam, Tuhan yang menciptakan manusia yang ada di dalam agama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, itu Tuhan yang Esa. Jadi bebaslah Tuhan menciptakan saya di agama Islam, yang lain di agama Kristen. Itulah perbedaan yang menuai keindahan di dalam hati kita ketika kita sudah nyata bahwa Tuhanlah yang lebih nyata daripada manusianya. Sudah tak terpandang lagi manusianya, hanyalah Tuhan yang ada. Maka dari itulah orang-orang yang beragama, yang bertuhan menurut ukuran Tuhan adalah ia sebagai reinkarnasi Tuhan itu sendiri. Maka akan muncul kasih sayang, tidak merendahkan orang, tidak menghina orang, tidak mensesatkan orang, tidak suka mengejek orang. Kenapa? Karena hatinya sudah suci bersih dari kemanusiaannya, maka tak akan pernah muncul lagi manusia-manusia yang lain. Kenapa? Karena yang ada pada diri manusia lain pun juga sucinya Tuhan itu sendiri. Makanya hatinya bisa enjoy. Kenapa? Karena sudah tahu rahasia kehidupan ini. Namun bagi manusia yang hatinya belum bisa enjoy, kenapa? Karena masih disiksa dengan dirinya sendiri, masih disiksa dengan manusia yang lain. Karena yang ada di dalam kehidupannya hanyalah debat, adu jotos, saling merendahkan, saling menghina saja. Karena manusia masih merasa ada, manusia merasa wujud, manusia merasa hidup, ya azablah sebagai ganjarannya, nikmatilah siksa-siksa itu. Itulah Isra Mi'raj itu, bila manusia memahami bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan tiap-tiap diri manusia. Jadi semua yang ada di dalam kitab suci, apapun kitab suci itu hakikatnya perjalanan diri kita sendiri. Kita pernah jadi Adam, kita pernah jadi Hawa, kita pernah jadi setan,
kita pernah jadi malaikat, kita pernah jadi Nabi Ibrahim, kita pernah jadi Raja Namrud musuhnya Ibrahim, kita pernah jadi Nabi Musa yang tidak ingkar hatinya kepada Tuhannya, kita pernah jadi Fir'aun yang mana hatinya ingkar kepada Tuhannya. Semua yang diceritakan itu bukan dongeng, bro, tapi semua itu sudah ada di dalam diri kita, yakni semua itu ayat-ayat diri setiap manusia itu sendiri. Maka yakinlah dengan diri sendiri, jangan yakin dengan diri orang-orang yang didongeng-dongengkan itu, agar kita tidak tersesat di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhususnya diri saya dan diri kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rezekinya, barokah rezeki dan kehidupannya, bahagia selalu hatinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita adakan tanya jawab, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.